Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waita Tongtia, Salam Waras. Halo teman-teman semuanya, selamat malam, apa kabar? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya terhindar dari COVID-19. Teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan berbincang santai bersama dengan Puan Tangguh, seorang feminis dari Muda Bersuara. Beliau juga salah satu penggerak dari Gus Durian Semarang. Dan menarik sekali malam hari ini kita akan membincang terkait Gus Durian dan isu kesetaraan gender. Tentu teman-teman sudah tidak asing lagi dengan isu-isu ini. Isu-isu yang melibatkan dengan perempuan, ketidakadilan, dan juga diskriminasi tentunya. Nah, ini Mbak Hilya dari Muda Bersuara sudah bergabung bersama kita. Kita akan menyambungkan bersama dia. Mari. Halo Mbak Hilya. Halo, selamat malam. Luki terdengar dengan jelas nggak Mbak? Iya, udah terdengar Lucky. Nah, apa kabar nih Mbak Hilya? Baik, kamu apa kabar di Jogja ya? Senang sekali nih, sedang beradaptasi di Jogja. Semoga Semarang baik-baik saja ya Mbak. Sama halnya dengan Mbak Hilya. Iya, amin. Nah, malam hari ini kita akan membincang santai soal Gus Durian dan juga isu kesetaraan gender ya Mbak. Sebelumnya nih, aku mau memperkenalkan terlebih dahulu eh, teman bincang, sahabat bincang kita pada malam hari ini ya, Mbak Alhia Zakia. Mbak Hilya ini biasa dipanggil Mbak Hilya ya. Aku udah sering manggilnya Mbak Hilya, jadi auto spontan ini Mbak. Nah, Mbak Hilya ini seorang feminis sejati kalau aku bilang ya. Keren Aduh, banget ada sejatinya. isu-isu ketidakadilan, juga diskriminasi yang pastinya di Semarang ya. Gitu. Mbak Hilya saat ini juga sedang bergerak isu pelanggaran HAM berat 1965 ya Mbak. Iya, Jadi teman-teman nanti kalau ingin lebih kenal uh, dalam dengan Mbak Hilya, bisa menghubunginya melalui akun Instagramnya Alia Zakia dan juga akun Instagram dari Muda Bersuara gitu ya Mbak Hilya. iya betul. Makasih Lucky udah dikenalin. Nah teman-teman, berhubung malam hari ini kita akan membincang soal Gus Durian nih, Gus Durian dan juga isu kesetaraan gender. Tentu dari teman-teman terlebih dahulu harus mengetahui apa sih Gus Durian itu. Kadang teman-teman masih bingung nih Mbak, Gus Durian itu siapa sih? Kok bisa ada dari berbagai macam daerah Gus Durian itu ya? Nah, kita perlu kita ketahui bersama bahwa Gus Durian itu merupakan em, sebutan untuk para murid, kemudian juga pengagum, kemudian juga bisa dikatakan peterus pemikiran perjuangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya Mbak. Nah, teman-teman, dalam 9 Gus Dur tersebut, em, kita akan membincang mengenai satu mengenai bagaimana tersebut mengenai kesetaraan. Ini lebih kita lanjutkan ke kesetaraan gender ya. Karena memang saat ini isu-isu sangat besar sekali dan sangat meresahkan bagi kita sebagai umat manusia yang hidup di bumi ini. Maka untuk 1 jam ke depan kita akan bincang jadi teman-teman semuanya nanti ketika ada mohon tanggapan terkait bincang kita bolehlah tulis di kolom komentar ya Mbak. Iya, Putus-putus ya Mbak, eh atau terdengar jelas suaraku nggak? suara Mbak Hilya terdengar jelas ini. Kalau Lucky tadi sempat putus-putus.
ya teman-teman, tapi ini udah jelas. Iya, udah putus-putus tapi tetap ini, kata-katanya tetap lengkap. Alhamdulillah. Soalnya ini habis hujan di Jogja, Mbak. Jadi cukup Oh gitu. berpengaruh. Maaf sekali ya terbatas oleh oleh tempat dan Nggak di Seknas ya kamu ininya, live-nya? enggak. Soalnya di Seknas malam hari ini itu sedang ada pemutaran film dari uh, yang dari Pak Dandi Laksono itu Oh gitu. bisa bertepatan pula dengan live Instagram Gus Dur. Oke, Oke. kita kembali lagi ke topik tadi ya Mbak. Nah, mengingat kembali nih teman-teman terkait ide oleh sebenarnya tidak banyak orang-orang itu kan. Kadang aku aja sendiri yang masih mencari-cari sih sebenarnya yang komen sana yang membantu itu dan Luki suaranya putus-putus, maaf. Ini kata-katanya hilang nih, ada yang hilang. ada yang hilang ya Mbak. Heeh. Tapi parah banget nggak sih Mbak? Eh, lebih parah dari yang awal tadi. Aduh. Oh, kalau ini masih bisa dengar jelas nggak? Lumayan, lumayan. Lumayan, Lumayan. ada terdengar. Mm-mm. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Semoga aja jaringannya mendukung ya teman. Iya. Baik, nah kita lanjut lagi. Kemudian bagaimana sih sebenarnya bisa mengukur terkait pemikiran Gus Dur dalam hal kesetaraan tersebut? Nah, eh, yang tadi aku bilang bahwa pada ranah kesetaraan sangat banyak untuk mengetahui dan juga tulis secara pasti dalam buku. Nah, aku udah cari itu juga sabar. Teman-teman bisa komentar gitu ya buku-buku yang terkait kesetaraan di buku sendiri. Itu sih satu gitu yang justru di mata perempuan itu kemudian eh, menilik lagi pada tahun 1980. Kalau Halo Luki, kamu tadi sempat terjeda gitu. ini juga ini jaringan sekarat banget ya ternyata. Lanjut ya Mbak. Oke. Nah, pada tahun 1980-an eh, aku baca itu ketika permasalahan perempuan itu dianggap sebagai permasalahan perempuan saja. Kemudian juga tidak persoalan-persoalan perempuan itu tanggung jawab. Namun ketika Gus Dur menjadi presiden saat itu, dia melihatnya berbeda bahwa perempuan mundur itu bukan karena perempuannya, perempuan tidak diberi akses yang sama hal apapun itu, pendidikan, sosial, ekonomi. Lalu kemudian akhirnya eh, akhirnya Gus Dur itu memperlibatkan perempuan dalam ranah nomenklatur.
itu Sada ya. Ini hari itu Menteri Perawan itu peranan wanita kalau nggak salah Mbak. Peran wanita itu diubah oleh Gus Dur pada saat beliau menjabat itu menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena apa? Beliau melihat itu bahwa soal perempuan bukan hanya persoalan perempuan saja, tapi persoalan di sini merupakan persoalan sosial, sosialis, bicara bahwa ketika perempuan kita masalah soal pengalaman yang sama dengan laki-laki, perempuan juga memiliki hak itu untuk berperan juga dalam publik. Kemudian juga Gus Dur saat itu mencetuskan pengakuan gender, di mana perempuan itu eh, hanya ada dalam peranan wanita. Pun ke masanya Gus Dur, perempuan dilibatkan dalam pemerintahan, Mbak. Semuanya tidak hanya di peranan wanita, contohnya saja nih ya saat ini itu di suatu organisasi, misalnya organisasi itu laki-laki gitu kan Mbak, di apa, semuanya itu dilibatkan laki-laki, tapi perempuan dikasih satu bagiannya sendiri gitu. Jadi perempuan itu dikasih yang bagian itu, yang lainnya itu nggak dilibat dalam ranah yang lainnya gitu. Jadi untuk uh, maka dari itu nih malam hari ini kita akan berbincang itu sedikit sedikit banget aku mau jelasin gitu. Nah ini jaringannya terus malam hari ini akan berbincang bersama Mbak Julia itu terkait kita mendengar upaya tidur dan ya aku ikut berapa Mbak Hilda yang Mbak yang Mbak kemudian bagaimana keterlibatan Gus Duri ya tidak sekarang awal itu kuat apa yang bisa kita teladani pada keberagaman di konteks langsung aja nih Mbak yang pertama kayak apa sih ini kata kunci nih kata kunci kita mendengar apa sih yang dari Oke, makasih Lucky, makasih Gus Durian Semarang yang telah mengadakan acara ini ya, live Instagram membahas soal kesetaraan gender dan Gus Durian Semarang gitu. Suaraku terdengar jelas ya Lucky? jelas sekali Mbak. Oke, jadi ini teman-teman saya dan Lucky kebetulan sama-sama di Gus Durian Semarang dan juga di kolektif perempuan muda bersuara di Semarang gitu. Jadi sama-sama ini ya, ada 2 titik temu dari kami gitu. Nah, iya. Terus mengawali soal Gus Durian ya, bagaimana dulu saya kenal dengan Gus Durian Semarang. Itu sekitar tahun 2018-an waktu itu gitu. Terus saya merasa saya adalah seorang perempuan yang memiliki privilege untuk tahu, untuk membaca buku mengenai Gus Dur gitu, untuk memiliki akses pendidikan, untuk kuliah, dan kemudian dari kampung ke kota di Semarang, kenal ada komunitas Gus Durian Semarang, kemudian tertarik, kemudian saya mendapatkan akses itu dan kemudian saya berkomunitas di situ gitu. Seperti apa yang disampaikan oleh Lucky tadi tentang apa sih komunitas Gus Durian itu gitu. Saya di situ yang paling penting dari proses saya selama di sana adalah pengenalan terhadap nilai-nilai gitu, nilai-nilai Gus Durian yang sampai sekarang masih dipertahankan dan selalu menjadi wacana, yang itu menjadi landasan untuk teman-teman bergerak gitu. Kemudian
untuk kesetaraan, nilai kesetaraan. Jadi ada 9 nilai, salah satunya adalah kesetaraan. Kalau sepemahaman saya, kalau Gus Dur itu berpijak dari kesetaraan kelas gitu dalam bacaan saya gitu. Yang dimaksud kesetaraan gender itu adalah martabat yang sama gitu. Jadi semua orang itu memiliki posisi martabat yang sama di hadapan Tuhan gitu. Dan kenapa ada kesetaraan gender gitu, kemudian itu tidak ada masalah di situ, ada masalah yang itu masalahnya adalah problem kelas gitu, adanya ketidaksetaraan. Terus yang saya pahami, Gus Dur bergerak bersama orang-orang minoritas dari berbagai kasus gitu, dari berbagai isu lingkungan gitu, terus isu buruh perempuan juga ternyata gitu. Itu khususnya yang di isu perempuan juga berasal dari sini gitu. Dari adanya situasi kelas yang timpang itu tadi, kemudian ada konstruksi gender, kemudian ada di sana muncul minoritas gitu, termasuk minoritas perempuan di situ hadir, makanya dibutuhkan kesetaraan gitu. Itu yang pertama yang saya pahami dan yang coba saya maknai tentang kesetaraan gender dalam perspektif Gus Dur gitu. Nah, kemudian upaya Gus Dur dalam mengimplementasikan nilai kesetaraan gender tadi sudah dijelaskan oleh Lucky ya, berbagai kebijakan-kebijakan yang dimiliki Gus Dur ketika berkuasa menjadi presiden gitu. Meskipun singkat, cuma 2 tahun menggantikan Habibie waktu itu, tapi tuh kebijakan-kebijakannya itu mencerminkan bahwa beliau memang berasal dari orang yang sebelumnya sudah bergerak gitu, orang yang sebelumnya sudah punya kedekatan dengan masyarakat sipil gitu, dan bagian dari gerakan masyarakat sipil itu sendiri gitu. Nah, beberapa hal yang ingin saya ceritakan ke teman-teman gitu tentang apa sih yang menjadi upaya Gus Dur waktu itu gitu. Nah, tadi beberapa sudah dijelaskan Lucky soal penggantian nama Menteri Wanita menjadi perempuan itu, yang karena bagi kelompok feminis, penyebutan kata wanita itu memiliki makna tersendiri yang itu tuh berkonotasi negatif gitu. Karena kalau orang Jawa itu biasanya bilang wanita itu wani ditoto. Makanya sebagian besar para feminis itu tidak, tapi lebih memilih penyebutan kata perempuan gitu. Nah, kemudian berawal dari, jadi saya tuh sudah lama ya, maksudnya nggak belajar soal narasi wacana kesetaraan gender dari perspektif Islam gitu. Lama tidak mendiskusikan itu gitu. Nah, Gus Dur membuat saya tercenang gitu tentang bahwa dia menolak tafsir Quran surat An-Nisa ayat 34 yang yang laki-laki itu pemimpin bagi perempuan gitu. Gus Dur menolak itu dan lebih menyukai menggunakan Quran surat Al-Hujurat ayat 13, di mana sesungguhnya kuciptakan kalian sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, itu tuh karena itu gimana Lucky? Iya, karena ayat itu tuh menjadi acuan partai politik Islam waktu itu. Jadi tafsir Al-Quran waktu itu menjadikan
menjadikan dasar partai politik saat itu, yang itu sangat berbahaya sekali gitu, sangat berbahaya karena menomorduakan perempuan gitu. Dari situ kemudian menjadi dasar partai politik Islam untuk eh, lebih baik perempuan nggak nggak cocok ini kalau memiliki posisi strategis gitu. Jadi suara-suara perempuan waktu itu tidak bernilai politis. Jadi sifatnya cuma mendamping gitu, cuma mengerjakan hal yang sifatnya membantu saja gitu. Kemudian Gus Dur juga memiliki sikap bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki itu cuma seputar biologis aja, tidak yang bersifat institusional atau lembaga gitu. Jadi mendukung yang awal tadi gitu. Jadi perempuan menjadi sosok pemimpin itu hal yang seharusnya menjadi akses yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, tidak hanya untuk laki-laki saja gitu. Nah, ada yang menarik yang saya ingat dari kebijakan Gus Dur, di mana Gus Dur itu bagi saya tidak hanya sosok apa ya, presiden dan sosok penggerak gitu, tapi juga sosok pemikir. Jadi sebelum jadi presiden tuh saya pernah baca tulisan yang menyebutkan kalau Gus Dur itu banyak sekali tulisan-tulisannya gitu. Nah kemudian ketika harus banyak mengorganisir, banyak pikirannya itu banyak ada di pidato-pidato. Jadinya tulisan-tulisan yang di majalah kayak gitu-gitu tuh berkurang gitu. Jadi beliau memang seorang pemikir dan seorang penggerak gitu, yang keren sekali bagi saya itu. Nah, kemudian Gus Dur juga bilang bahwa antara undang-undang dan tafsir agama itu tidak bertolak belakang. Nah, itu tercermin waktu dulu ketika Gus Dur menjabat presiden, itu ada salah satu kebijakan di Sumatera Utara yang kebijakan itu ada dalam perda melarang perempuan keluar tanpa mahram di atas jam 9 gitu. Jadi harus didampingi suami atau keluarga yang tidak boleh dikawin gitu. Nah, bagi Gus Dur itu adalah aturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 karena perempuan dan laki-laki memiliki hak gitu, memiliki hak untuk berpendapat, memiliki hak untuk mendapatkan akses pendidikan dan sebagainya di situ. Nah, perempuan itu bagi Gus Dur juga dilihat sebagai orang yang punya hak konstitusional dan hak yuridis, gitu. Karena dari aturan DPRD itu, kemudian perempuan menjadi sasaran pelembagaan yang diskriminatif. Maksudnya, jadi dari aturan DPRD itu tadi ya, kemudian aturan itu menjadi aturan yang diskriminatif terhadap perempuan gitu. Padahal di sisi lain perempuan itu didorong untuk keluar ya. Perempuan didorong untuk keluar gitu. Di masa Kartini misalnya. Nah, momen April ini kan momennya bulannya Kartini ya gitu. Jadi salah satu perjuangannya Kartini kan soal akses pendidikan gitu. Ya, dimana perempuan itu harus keluar dari rumah gitu, keluar dari rumah mengenyam pendidikan kayak gitu. Nah, jadi yang menjadi salah satu aturan itu yang di DPRD Sumatera Utara itu bahwa perempuan keluar itu harus didampingi, itu tuh bermakna bahwa masih ada problem gender di ranah publik gitu. Perempuan di sisi lain didorong untuk keluar rumah, tapi kemudian tuh keluarganya atau masyarakat itu takut kalau terjadi apa-apa gitu. Nah, padahal seharusnya kan tidak dibatasi, tetapi ruang yang aman itu yang harus diwujudkan gitu. Berarti dari seakan-akan ruang aman itu masih dibatasi.
Gimana Luki? Ruang aman itu masih dipertanyakan. Iya betul. Mm-mm. Dari situ gitu. Nah itu soal salah satu kebijakan Gus Dur yang menurutku itu memiliki perspektif dan analisa feminis ya gitu. Terus ketika menjabat sebagai Ketua Tanfidiyah NU, waktu itu Gus Dur juga memberikan ruang bagi kader perempuan dalam BENOM NU untuk berpartisipasi aktif dalam keputusan organisasi NU. Nah, dari sinilah Gus Dur juga memberikan pembenahan gitu ya atau pembaharuan di NU sendiri bahwa penting gitu perempuan itu memiliki posisi sebagai pemimpin gitu. Nah, ini juga saya tuh jadi teringat ya posisi saya sekarang itu memang tidak terlibat dalam keorganisasian NU secara struktural, tapi dulu saya pernah punya pengalaman waktu Madrasah Aliyah, dulu tuh ketua IPP NU di tempat saya gitu. Nah, tapi yang saya rasakan waktu itu eh, keputusan-keputusan itu masih berada di yang laki-laki, yang ketua IPNU gitu. Dulu saya masih masih merasakan hal yang demikian gitu. Jadi Harusnya meskipun Mbak saya keluar dari, kenapa harusnya Mbak tidak keluar dari organisasi itu masih biar tetap sampai akhir. Cuman itu kayak jadi trauma gitu pada akhirnya gitu. Jadi dulu tuh saya sendiri pernah punya pengalaman itu gitu. Jadi perempuan sudah diberikan akses sejak Gus Dur, sejak dulu Gus Dur sudah ada wacana ke sana ya gitu. Dan kemudian di masa saya itu sudah ada ketua ketua perempuan kayak gitu. Tetapi tidak didukung, saya merasa kayak gitu. Terus keputusan itu masih didominasi oleh yang laki-laki gitu. Nah, selain itu ya, ini singkat saja ya, nanti diskusi aja gitu. Selain itu di institusi keluarga gitu, eh, saya apa ya, relasi Gus Dur dengan Bu Sinta itu sangat sangat apa ya, padahal Gus Dur itu saya agak sulit mau menempatkan Gus Dur, pemikirannya Gus Dur soal isu perempuan itu berada di mana gitu, selain uh, menyatakan bahwa Gus Dur memiliki agenda feminis gitu. Saya belum bisa memetakan bahwa pemikiran Gus Dur itu ada di aliran feminis yang mana nih kayak gitu. Terus apakah posisi Gus Dur itu seorang feminis atau uh, sekutu feminis atau bagaimana kayak gitu. Tapi yang secara pembacaan saya secara singkat ya, karena tulisan-tulisan soal isu perempuan yang dari Gus Dur itu uh, kalau dari orang-orang terdekatnya, saya merasa sekarang mulai banyak dituliskan gitu. Tetapi kayaknya ada yang luput dari pendokumentasian soal itu gitu. Nah, saya lebih nyaman bilang bahwa Gus Dur itu membawa agenda feminis gitu. Nah, iya. Nah, itu tercermin juga di dalam relasi keluarga gitu yang saya lihat dengan dari pembacaan saya dalam buku-buku dan tulisan-tulisan gitu ya, dengan Bu Sinta gitu. Ada tulisan yang bilang bahwa ketika Bu Sinta dulu itu mau aksi di Bundaran HI gitu, Gus Dur tuh padahal posisi sedang rapat gitu ya, sedang rapat, tetapi harus Gus Dur merasa penting gitu untuk sama-sama ikut Bu Sinta aksi gitu. Jadi saya merasa ya bahwa relasi keluarganya itu juga
membicarakan wacana-wacana kebangsaan gitu loh Luki. Kayak masalah-masalah yang ada di masyarakat itu juga jadi pembicaraan dalam hubungan suami istri gitu. Gitu. Nah, terus juga semua anaknya Gus Dur itu perempuan gitu. Semua anaknya perempuan. Tetapi Gus Dur juga tidak merasa perlu ada anak laki-laki gitu. Dan Gus Dur memberikan pilihan penuh kepada anak-anaknya untuk eh, mau belajar apa dan mau berpenampilan yang bagaimana gitu. Iya gak sih Luki? Ya Mbak, ini berbincang soal atas keluarga itu sendiri ya Mbak. Dan Mm-mm. salah satu alasan Gus Dur Mm-mm. menjadi sensitif gender Mbak. Mm-mm. Kata juga karena salah satunya ya ini Mm-mm. relasi saat itu dari Mm-mm. ayah beliau sudah membangun relasi keluarga yang sehat ya Mbak. Contohnya aja waktu itu tuh Mm-mm. memang ya Gus itu meninggal di usia beliau masih muda. Kemudian uh, ibu beliau itu uh, beliau saat itu jadi tulang punggung keluarga, tinggal bersama adiknya Mm-mm. dengan ibu sebagai keluarga Mbak. Nah, gender Gus Dur itu mulai tertanam sebenarnya dari dalam keluarga. Mm-mm. Misalnya saat Kiai Wahid itu tidak Mm-mm. membedakan pekerjaan uh, domestik oleh perempuan karena tidak ada apa ya, domestik itu tidak dianggap sebagai pekerjaan kerja pun juga Oke. uh, laki laki dalam itu dalam keluarga Gus Dur saat itu kayak itu sudah menetapkan ya sensitivitas gender itu Mbak, contohnya aja mengasuh Mm-mm. anak. Nah, bukan Iya. hanya bukan hanya ibu saja tapi Kiai Wahid juga berperan dalam itu gitu, dalam hal-hal sederhana gitu Mbak, dan itu Mm-mm. dipraktekkan. Keluarga itu salah satu hal yang membentuk Gus Dur bisa menjadi seseorang yang membawa agenda feminis itu. Eh, kemudian Iya. juga, kemudian juga aku membaca sekilas ini Mbak terkait pengajaran Gus Dur kepada keluarganya juga, anak-anaknya terlebih Mm-mm. yang Mbak sudah ditinggal oleh ayahnya. Pada saat itu Gus Dur itu eh, sudah memberikan pengajaran terkait pengelolaan keuangan pada anak-anaknya. Jadi memang anak-anaknya itu perempuan semuanya ya Mbak, itu Iya. dituntut mandiri diri secara keuangan, secara ya pekerjaan lah Mbak, tidak bergantung pada orang lain. Jadi benar-benar diberikan kesempatan untuk mendapatkan soal isu kesetaraan gender ya Mbak. Iya. Mbak bilang kalau itu kita masih belum memetakan arah feminisme yang dibawa sebenarnya aku teringat itu tahun 2003 Mbak. Ini tahun 2003 itu yang viral waktu itu aku masih usia berapa tahun. Luki, maaf kamu putus-putus Luki. Oh, putus ya Mbak. Iya, gambarnya agak ini kayak eh, nggak jelas gitu. Wah, ini tugas banget ya. Teman-teman Oh, gimana? Bisa mendengar suaranya Luki kah? ya, Aku masih bisa ini menerima, masih bisa mendengar. ada yang komen aja nggak apa-apa ya Mbak, mungkin nanti bisa ini kan. Iya, lanjutin aja. Nah, aku jadi ingat cerita ini tahun 2003 waktu itu viral Mm-mm. banget
ya Mm-mm. bor dan juga saudara di sana. Jadi mohon maaf teman aku langsung nggak apa-apa ya. Nah, eh, pada saat itu jadi Gus Dur itu kan memang banyak banget kecaman terhadap yang ngebor yang dilakukan oleh Inul dianggap melanggar melanggar batas kewajaran dan juga merusak moral bangsa pada saat itu. Nah, banyak dari tokoh utama kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat itu ingin melakukan pemboikotan terhadap Inul itu sendiri. Jadi Inul sempat ingin diboikot dari stasiun televisi manapun sehingga stasiun televisi itu tidak bisa menampilkan sosok Inul untuk berada di ranah publik. Kemudian Iya. eh, di sini Gus Dur itu malah membela Inul, para alim ulama Gus Dur itu membelanya dan mengatakan bahwa masyarakat itu sebenarnya memberikan ruang dan penilaian secara jujur dan juga apa adanya gitu sebelum melontarkan atau menjatuhkan vonis kepada penilaian yang dimaksud di sini bukan melepaskan berbagai tendensi kepentingan politik kemudian juga kepentingan lain yang dibawa oleh tokoh tersebut. Terus Gus Dur bilang gini, kalau misalnya kamu suka lanjutkan gitu, lanjutkan menonton, tapi kalau nggak suka kamu bisa pindah channel kan. Ya candaannya ya mbak, karena candaannya Gus Dur waktu itu seperti itu. Jadi beliau tidak serta merta langsung menyalahkan Inul dan juga goyangannya gitu. Tapi uh, beliau di satu sisi bukan bukan hanya beliau ini ya membela tapi juga tetap menasihati. Jadi beliau mengatakan kepada Inul agar uang dari hasil dia nyanyi ataupun lainnya itu bisa digunakan untuk bermanfaat ditabung tabung dulu juga disita untuk kebermanfaatan orang lain. Dari situ kan kita jelas banget bahwa Guru itu nggak ini mbak nggak menyalahkan sesuatu dalam secara secara langsung gitu mbak, benar-benar dikasih ruang terbuka terlebih dahulu dan juga beri penjelasan yang pasti gitu. Jangan serta-merta menyalahkan kemudian terbawa arus lalu dalam hal kemanusiaan itu kurang tepat juga ya mbak ketika masyarakat itu mengikuti apa yang dikehendaki padahal juga mereka suka dengan itu tapi karena sudah terbawa arus negatif akhirnya kan ya bermasalahkan lah. Gus Dur malah bilang kalau misalnya nggak suka ya diganti aja channelnya gitu jangan ditonton terus juga nanti ketika nggak nonton itu uh, Inul juga akan bangkrut sendiri gitu kan mbak nggak ada yang nonton. Iya. Itu sih Jawabannya mbak, enteng banget ya. iya Gus Dur enteng banget jawabannya enteng banget. Iya. orang-orang Mm-mm. orang-orang orang lain itu secara secara ini ya mbak eh, Oh ya udah. Mm-mm. Tadi sempat menghilang. Uh-uh. iya mbak Ini udah juga jelas lagi. Udah jelas lagi ini. ini Mm-mm. efek dari setelah hujan mbak serius biasanya Iya gitu kayaknya. biasanya aman-aman aja. Nah lanjut nih mbak karena memang kita Mm-mm. berbicara soal kesetaraan gender yang kita kaitkan dengan komunitas Durian Semarang selama Mm-mm. banyak sekali teman-teman telah menyampaikan sama juga tidak luput dari nilai-nilai kesetaraan yang kemarin mungkin karena memang belajarnya sampai Mbak Helia ini kita cerita sedikit terkait kesetaraan di komunitas Durian Semarang ya komunitas
mengenai hal itu. Oke, nanti yang bisa cerita ini banyak juga Lucky mungkin ya, karena secara dinamika nasionalnya Lucky yang lebih sering terlibat gitu dibandingkan saya. Kalau saya lebih di lokal Semarangnya aja gitu. Eh, kalau dalam pengamatanku ya, yang konteks Semarang itu uh, mulai ada wacana-wacana lalu diskusi-diskusi soal isu gender, isu perempuan itu kayaknya mulai tahun 2019-an gitu. Mulai tahun 2019-an sampai sekarang gitu. Nah, uh, aku kebetulan ini menyatat beberapa aktivitas gitu ya. Di tahun 2019 itu kebetulan waktu itu saya dan teman-teman membuat acara gitu yang berjejaring dengan kolektif perempuan gitu. Yang ada di Jogja waktu itu dengan Perempuan Berkisah gitu. Nah, waktu itu pinjam tempatnya Romo Budi di Pastoran ya gitu. Jadi asik banget di sana, kami diterima dengan sangat baik gitu. Dan dari diskusi itu kami kemudian menginginkan kalau nanti harus ada diskusi semacam ini gitu, karena di situ juga ada semacam, karena Perempuan Berkisah juga fokus ke pendampingan korban, terus fokus ke gimana seorang perempuan bisa kembali berdaya gitu. Jadi metode-metodenya juga terkait seperti self healing kayak gitu-gitu. Jadi karena di komunitas Gus Durian Semarang ini orang-orang yang bergerak gitu ya, adalah orang-orang yang bergerak, adalah orang-orang yang sering ketika ada permasalahan isu lingkungan misalnya, ada penggusuran, mereka ke sana kayak gitu. Yang lebih, kalau konteks isu demokrasinya banyak soal isu lingkungan gitu sauku. Terus kalau di isu perempuan, kalau dari segi permasalahannya itu sekarang mulai bergerak juga di isu kekerasan seksual gitu. Nah, dari pertemuan itu penting juga gitu bahwa kita orang-orang yang bergerak itu memiliki waktu untuk memahami diri kita sendiri gitu, memiliki waktu untuk jeda dan refleksi kayak gitu. Nah, di masa pandemi ini juga ada beberapa kegiatan gitu, misalnya kerjasama dengan LRC KJHAM dan kerjasama dengan salah satu ulama yang punya perspektif keadilan gender, Pak Fakih gitu ya. Waktu itu membicarakan soal lika-liku KDRT gitu. Jadi sudah mulai membicarakan isu KDRT waktu itu. Nah, setelah itu juga ada diskusi tentang bedah buku Muslimah Reformis karya Bu Musdah Mulia gitu. Jadi selain soal wacana, membicarakan wacana, juga mulai membicarakan masalah-masalah seputar perempuan nih gitu. Jadi seputar KDRT, terus kalau soal kekerasan seksual, waktu itu Gus Durian Semarang termasuk yang aktif, paling aktif gitu ya. Dulu jadi Muda Bersuara dulu mengorganisir jaringan Muda Semarang gitu. Nah, di situ ada Gus Durian Semarang juga yang aktif turut mengorganisir terbentuknya jaringan itu, dan kemudian kami pertama kalinya waktu itu melakukan aksi Selasaan di Semarang gitu. Nah, kemudian karena berbagai kendala sekarang belum ada aksi lagi, karena aksi yang pertama itu padahal cuma membagikan masker, tapi kemudian beberapa orang sempat ditahan waktu itu karena alasannya COVID gitu. Padahal beberapa hari
Sebelumnya tuh Ganjar udah ini sempat udah Pak Ganjar sudah sempat membagikan gitu dan nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian eh, itu kegiatan-kegiatan terkait Gus Durian Semarang dan isu perempuan gitu yang sekarang sudah mulai banyak dibicarakan itu. Saya memaklumi karena Gus Durian Semarang itu bukan bukan organisasi khusus perempuan gitu, non perempuan gitu. Jadi untuk memainstreamingkan isu perempuan di dalamnya itu juga dibutuhkan pionir-pionir gitu, orang-orang yang uh, vokal, yang berani, yang punya gagasan soal itu untuk membawanya di dalam komunitas itu gitu. Nah, itu kemudian apa ya? Kalau soal pembacaan pembacaan politik feminis di Kota Semarang, eh, Gus Durian Semarang secara isu perlu juga dan penting untuk memasukkan isu perempuan gitu di dalam proses gerakannya nanti gitu. Jadi pelan-pelan memang prosesnya kayak gitu Luki. Ya, Mbak. Jadi tadi sudah disebutkan banyak Luki bisa juga sih. menambahkan kalau dinamika nasionalnya gimana gitu. Kalau aku soalnya Sebenarnya lebih mengamatinya di Semarang. karena memang apa yang dilakukan oleh wilayah-wilayah yang terbagi itu kan Semarang dan Mm-mm. juga itu atas bincang juga diskusi bersama dengan pusat dari jaringan Gus Durian pusat yang Mbak bilang tadi kita mengandalkan kajian wacana di mana itu dilakukan setiap bulannya Mbak. Memang benar itu Mm-mm. apa kemarin itu sudah berlangsung beberapa kali namun saat ini eh, kayaknya sedikit terhambat karena teman-teman juga sedang mengawal isu secara langsung Mbak. Jadi memang mengikuti gerakan-gerakan sosial yang itu Semarang itu sudah gencarnya mendukung PKS ya Mbak. Itu teman-teman Gus Mm-mm. Durian ikut andil di dalamnya yang tadi disebutkan ya juga terkait Mm-mm. eh, jaringan kolektif di Semarang seperti Muda Bersuara, kemudian juga dari berbagai kampus, lintas kampus ya Mbak. Itu Iya. itu sekarang juga ikut aktif. Jadi teman-teman ketika nanti masih bingung nih sebenarnya isu kesetaraan apa yang dibawa pendidikan Semarang untuk eh, ikut dalam hal itu gitu. Jadi banyak sekali bukan hanya wacana saja, kita juga menerapkannya dalam ranah gerakan gitu. Kemarin selama pandemi itu kan memang kita eh, ini ya Mbak kayak melakukan bagian pembagian ya jadi relawan relawan itu gedung jadi tambah ditambah tambah tambah Romo kok tambah Romo sih ya Yang di mana? aku lorok ditambah lorok Mbak jadi situ Oh iya, teman-teman ditambah loro. ramai untuk mengawal isu-isu juga teman-teman itu eh, ikut membersamai untuk ini membantu ibu-ibu di sana juga gitu. Oke, maaf. Heeh, oke. Jadi, Udah, tadi sempat jeda. ya, eh, Heeh. nah, jadi proses proses untuk membangun konstruksi sosial kembali dari nilai-nilai kesetaraan gender itu ya Mbak yang diwariskan oleh Gus Dur saat ini komunitas Gus Durian khususnya Semarang em, masih berusaha untuk memaknainya gitu Mm-mm. dari untuk anggota-anggota komunitasnya gitu. Jadi kita benar-benar bergerak secara perlahan namun pasti teman-teman ya yang tadi disebutkan juga ya banyak banget yang bisa kita ikuti. Kemudian juga maknaan kembali nilai-nilai tersebut itu
berdampak banget pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang kita ikuti. Seperti kita waktu itu juga bekerja sama dengan komunitas saudara agama. Jadi teman juga ikut mengawal penuh untuk yang gong juga terkait kemanusiaan dan juga kesetaraan. Tak kira itu ada beberapa poin, beberapa pasal ya, beberapa ayat, maaf, beberapa ayat, dan tentu di situ takut juga soal kesetaraan, nilai-nilai kesetaraan gender. Nah, itu teman-teman, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Gus Durian Semarang tadi akan dijelaskan Mbak Ija, aku menambahi. Jadi untuk teman-teman nih, masih ada pertanyaan, tapi di sini tadi belum ada yang tanya. Kita udah Iya, berbincang silakan selama teman-teman kalau mau kalau mau komentar ya, atau mau ya bertanya, main udah sharing. jam kurang 8 menit. Ya enggak sih? Oh iya, Heeh, nggak kerasa. rasa. Mm-mm, mm-mm. Untuk teman-teman nih, kalau misalnya mau cari buku-buku, ini Mbak Hilya eh, jadi apa ya? Di aku juga ya Mbak. Ini sekaligus promosi. Ini kita Terima kasih. rekomendasi Mbak Hilya buku-buku yang terkait isu gender, khususnya yang memang berperspektif Gus Dur ya. Itu bisa juga. Nah, ini teman-teman monggo silakan yang ingin bertanya. Kita, sebelum kita akhiri 7 menit lagi. Di Iya. Semarang ini agendanya apa nih Mbak? Nah, kalau ini kan sebentar lagi ada KPG 5. Ini juga salah satu KPG. rangkaian pra acara untuk KPG 5, walaupun tahun ini diadakan secara online ya teman-teman, tapi semoga di roh pergerakan teman-teman untuk mengikuti itu tidak luntur gitu. Iya, betul banget. Gitu. Nah, dari dari pembicaranya narasumbernya juga sangat hebat sekali Mbak. Juga kemarin banget. Monggo teman-teman semuanya. Salah satu yang dilakukan Gus Dur saat itu juga yang soal keberanian Gus Dur untuk menjadikan Bu Khofifah sebagai menteri itu juga di waktu Gus Dur menjabat, sangat sekali gitu loh Gus Dur, orang Gus Dur gitu bisa menjadi yang sangat berani untuk menjadikan Bu Khofifah sebagai perempuan yang memang diberikan hak dan kesempatan untuk berada di kursi saat itu. Jadi cuma ditanya nih sama PK sama orang tua ditanya, waktu diminta untuk menjadi ketua muslim, kamu bisa ngaji? Aku ngaji ya bisa. Aku itu kemarin uh, kemarin sih Mbak, Heeh. resmi. Gimana Luki? Ini Mbak Mega ingin bertanya Mau nih. nanya katanya. Oh Mbak Mega, kita bisa satu pertanyaan Mbak, karena memang cuman nanti teman-teman yang kiranya belum bisa mengikuti aktivitas FGI kita ini secara langsung, nanti bisa di ini ya, di feed Instagram kita, karena nanti itu akan di save kok. Oh Mbak Mega sih, ini juga satu gerak Durian Semarang. Iya. Dulu koordinatornya Gus Durian Uin Wali Songo. Buat kita.
Kayaknya Mega ini tadi sedang sedang ini deh, lagi ada acara di Kendal. Tapi iya, ternyata Mbak Meganya sudah ini sudah yang masih bersama kita ada Mas Yas. Halo Mas Yas. Halo Mas Dan Yas, kita itu apa ya, manggil diri sendiri nih. ada Mbak Umi dan ada teman-teman, ada banyak sekali. Korea sekali ya, sini Kunjun. Oke, ini Mbak Mega sudah bergabung lagi bersama kita. Mbak Mega, halo Mbak Mega. Monggo Mbak Mega, sinyal susah. Sinyalnya susah. Terbata-bata sinyalnya di bawah Anda. Semoga bulan April ini kita tetap mengawal isu-isu ya untuk kesetaraan gender berhubung bulannya Iya, Kartini. Nanti semoga tidak diartikan maknai budaya, masak, nilai yang diajarkan oleh Kartini guys. iya. Jadi ini momentumnya bulannya Kartini gitu. Kembali penting untuk kembali merefleksikan sosok Kartini gitu dalam hidup kita, kayak gitu. Mungkin sebelum menuju akhir ya Luki, eh, aku teringat gitu di bukunya Bu Nur Rofiah yang nalar kritis muslimah itu sempat menuliskan sosok Gus Dur. Jadi yang aku ingat di bagian akhirnya itu Bu Nur Rofiah bilang kalau eh, penting bagi kita untuk membawa maslahah gitu. Penting bagi kita untuk membawa maslahah dan sosok Gus Dur sudah mengajarkan itu ketika hidup di dunia, membawa sebanyak mungkin maslahah untuk orang lain tanpa mengenal lintas 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 jenis kelamin, lintas suku, lintas bangsa seperti itu. Nah, kemudian ada yang menarik juga di apa Mbak Bu Nur Rofiah tuh bilang kalau Mbak Inayah Wahid itu sempat bilang kalau eh, kenapa ya yang sering kali dihaulkan itu yang ada serangkaian haulnya itu untuk ulama laki-laki gitu. Nah, kemudian Bu Nur Rofiah mengakhiri tulisan itu dengan kata-kata apa ya? eh, Mari kita tetap membawa kemaslahatan ketika kita hidup gitu, meskipun nanti kita kaum kaum perempuan yang tidak di, di dihaulkan gitu ketika sudah meninggal gitu. Nah itu reflektif juga sih apa yang dituliskan meskipun sedikit di situ. Jadi kayak kayak muncul pertanyaan kenapa cuman ulama laki-laki gitu dalam tulisan itu. Aku memahaminya seperti itu. Tapi yang terpenting standpointnya adalah penting bagi kita uh, untuk memberikan maslahah untuk orang lain ketika hidup di dunia gitu. Kayak gitu. Terus belajar dari Gus Dur juga, saya memaknai bahwa uh, kesetaraan gender itu dalam hidup Gus Dur itu menjadi gaya hidup gitu ya yang sudah tercermin dalam keseharian. Ini ada pertanyaan dari Mega. Nah, eh, sebagai anak baru nih Kak, sebagai anak baru nih, kita apa dalam apa? Ya, kira-kira apa yang mau itu yang saya kesukaan. Jadi sebenarnya pas di awal itu sudah kita ini ya Mbak, sudah kita singgung terkait
uh, Dur mengangkat pertahanan dan memperjuangkan memang karena memang beliau sudah yang dari akan gender dalam keluarganya sehingga justru di situ Mm-mm. ya, menerapkan dalam sistem pemerintahan itu poin penting, poin pertama karena dari keluarga semua bermutu. Kemudian selanjutnya Iya. tadi terkait apa ya Mbak nih, mungkin Mbak Hika nih bisa menambahkan nih. Mungkin Oke, yang soal apa yang membuat Gus Dur begitu mengutamakan HAM ya, gitu. Kalau berawal dari setara tadi, setara dalam pemaknaanku terhadap kesetaraan itu sendiri, aku membacanya Gus Dur berawal dari relasi kelas gitu, ada ketimpangan kelas, terus kemudian dari ketimpangan kelas itu memunculkan memunculkan ini orang-orang minoritas gitu, peminggiran-peminggiran gitu, dimana salah satu peminggirannya itu adalah yang menjadi korban perempuan, yang menjadi minoritasnya perempuan kayak gitu. Makanya penting untuk memaknai bahwa semua itu sama gitu, punya martabat yang sama di hadapan Tuhan kayak gitu. Makanya ketika ada diskriminasi, ketika ada ketidakadilan, penting bagi kita untuk berpihak terhadap orang-orang minoritas yang terpinggirkan itu tadi. Gitu. di setiap laki-laki maupun perempuan itu memiliki hak dan Mm-mm. juga kesempatan sama ketika perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman ataupun ya pengalaman kemudian juga kapasitas yang sama, kenapa tidak diberi keduanya. Jadi tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan berhak mendapatkannya ya Mbak. Itu yang selalu Iya, dipegang. Nah, ini karena memang kita sudah 1 jam ya Mbak live bersama, iya. lebih melebihi waktu sebelumnya, lebih 2 menit ya Mbak. Mungkin untuk mengakhiri bisa closing statement terlebih dahulu nih Mbak Yulia. Oke, closing statementnya aku mengingatkan teman-teman untuk segera mendaftar KPG ya, kelas pemikiran Gus Dur, terakhir tanggal 6 Maret, 6 April 2021 gitu. Silahkan teman-teman segera mendaftar karena di sana ada pembelajaran-pembelajaran yang menarik banget. Eh, Tidak hanya belajar soal wacana pemikiran, tapi juga belajar bergerak, belajar eh, belajar berpihak, mengasah kesadaran untuk punya sensitivitas terhadap orang-orang yang membutuhkan kita yang punya privilege, kita yang punya eh, kesadaran itu untuk membantu orang-orang yang terpinggirkan itu, seperti apa yang sudah dilakukan Gus Dur. Betul sekali Mbak Yuliani. Jadi teman-teman ketika nanti bergabung di Gus Durian Semarang, itu juga kita belajar keadilan, kemanusiaan dan juga kesetaraan itu bukan hanya dalam lingkup Muslim saja, bukan hanya Islam saja, tapi berbagai lintas agama dan juga kepercayaan ikut hadir di situ. Jadi banyak Iya. bisa mendapatkan banyak perspektif di situ. Nah, teman-teman, karena memang tadi posisinya juga, mungkin ini dari aku bahwa perempuan, anak, dan itu harus disisipkan sebagai subjek dan aktor perubahan sosial. Jadi karena itu perlu untuk kita sebagai generasi milenial nih ya, generasi milenial untuk mempromosikan narasi-narasi terkait perempuan dan juga anak serta narasi juga yang sensitif gender yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan juga kemanusiaan untuk membendung segala narasi-narasi terkait ketidakadilan dan juga diskriminasi tersebut. Seperti apa yang dikatakan Gus Dur bahwa perdamaian di dalam perdamaian itu juga ada kesetaraan. Dan itu sebagai kelompok masyarakat, kelompok berbangsa
untuk sama-sama untuk saling berjuang demi menegakkan keadilan untuk Indonesia yang bermartabat, untuk Indonesia yang damai, dan untuk Indonesia yang beradab. Mungkin cukup sekian dari aku dan juga Mbak Hilya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut dalam acara diskusi bincang santai Gus Durian dan kesetaraan gender menuju kelas pemikiran Gus Dur Semarang. Untuk teman-teman, sekali lagi terima kasih dan sehat selalu. Terima kasih juga kepada Mbak Hilya. Terima Sehat kasih banyak selalu Lucky. dan Makasih telah teman-teman. meluangkan waktu untuk menjadi sahabat bincang kita pada malam hari ini. Semoga Mbak Hilya sehat selalu ya Mbak dan dapat berjumpa Amin Lucky secara juga. offline ini. Udah Iya, lama ya amin. Iya. Heeh. yang cukup Terima kasih sekian banyak ya. ya. Eh, akhir kata, Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk Waalaikumsalam like, warahmatullahi. saya save. Dadah Mbak Hilya. Dadah, dadah Lucky, dadah teman-teman. Makasih.